Shalom saudara, apa kabarnya? Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya semuanya pasti luar biasa. Dan ini doa saya supaya tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Kita sudah melewati 6 bulan yang kemarin loh, dari bulan Januari sampai bulan Juni ya. 6 bulan yang luar biasa dengan Tuhan. Begitu banyak pengalaman yang dahsyat dan ajaib, dan begitu banyak hal-hal yang harus kita hadapi ya, pencobaan-pencobaan, tapi kita percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan untuk kita semua bisa melewati itu semua ya. Dan kita akan masuk season yang baru, season dari bulan Juli sampai bulan Desember, dimana 6 bulan ini kita akan begitu banyak melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan itu doa saya, dan saudara harus tetap semangat, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, harus teguh, harus kuat, dan harus kokoh iman kita di hadapan Tuhan. Amin ya. Nah, hari-hari ini saya sering sekali mendengar hal ini, dan ini akan menjadi sebuah sharing di vlog saya ini. Nah, hal apa itu? Hal tentang penantian, menanti-nantikan ya. Banyak orang bilang gini, Pastor, kapan sih COVID-19 ini akan selesai? Nah, Pastor, kapan sih saya disembuhkan? Pastor, kapan sih keluarga saya dipulihkan? Pastor, kapan sih saya dapat pasangan hidup? Pastor, kapan sih ekonomi saya baik? Dan begitu banyak pertanyaan yang sifatnya kapan sih? Kapan sih? Sepertinya memang ini yang sedang kita hadapi ya. Dan saya pun juga pernah bertanya itu sama Tuhan tentunya. Kapan Tuhan, saya sedang menantikan ini. Dan itu wajar. Itu manusia saudara. Kita harus belajar untuk mengerti hal itu. Jadi kita bukan manusia super yang kita nggak pernah menanti-nantikan. Loh, di dalam Alkitab begitu banyak orang-orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan dan menantikan janji Tuhan juga, dan mereka harus menghadapi begitu banyak hal yang tidak mudah. Nah, ini yang kita akan pelajari. Nah, khotbah saya hari ini tentang penantian, temanya itu ya. Dan biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua yang sedang menanti-nantikan sesuatu. Mungkin saudara sedang lemah hari ini, mungkin saudara sedang capek, sedang putus asa, sedang takut, sedang mau menyerah karena yang saudara nanti-nantikan sepertinya kok tidak kunjung datang. Nah, yang kita akan pelajari adalah hal ini, bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita waktu menantikan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita ini. Karena kalau kita pelajari sebenarnya penantian itu apa sih? Kenapa kok setiap orang harus menantikan sesuatu? Bahkan dari hal ini kita akan melihat begitu banyak orang yang akhirnya kecewa karena yang dinantikan tidak datang ya. Tapi juga ada orang yang malah tambah kuat, tambah kokoh. Nah, ini yang harus kita pelajari. Nah, di dalam Alkitab ada satu pribadi yang sedang menantikan pada waktu itu. Saya kasih contoh Abraham. Yuk kita buka Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15. Dikatakan Abraham menantikan dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, ada kata sabar di situ. Nah, sabar ini memang gak semua orang bisa mendapatkannya. Karena kalau dalam bahasa aslinya ada namanya makrotumeo, atau ia menunggu tanpa mengeluh. Dia menunggu tanpa bertanya-tanya. Ya. Nah, banyak orang waktu menunggu bersungut-sungut, mengeluh dan tanya terus, kapan sih, kapan sih? Ternyata waktu Abraham dijanjikan keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, dan dia akan mendapatkan tanah perjanjian, tanah Kanaan ya. Itu gak serta-merta langsung loh.
itu begitu banyak proses yang harus dia hadapi ya. Dan kita nggak bicara tentang prosesnya Abraham, tentang imannya Abraham, tapi kita bicara tentang dia menanti-nantikan, tapi walaupun dia menantikan, dia nggak dapat maksimal, tapi Tuhan tetap menggenapi yang dia janjikan. Nah, ini yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Karena kalau kita menantikan sesuatu dan kita ngoyo, kita terus berusaha dengan kekuatan kita untuk mengejar apa yang kita nantikan, dan apa yang kita nantikan tidak kita dapatin, yang terjadi adalah kita akan kecewa, kita akan marah sama Tuhan. Nah, respon yang terbaik dalam hidup kita adalah sabar ini. Nah, ini penting sekali. Kalau kita nggak punya kesabaran di dalam menantikan, yang ada kita ada namanya pemberontakan. Jadi lawannya sabar adalah memberontak. Lawannya sabar adalah kita mempercepat supaya itu terjadi, dan akhirnya yang terjadi adalah kita akan jatuh, kita akan kecewa, dan kita akan tidak bisa melihat apa yang kita nantikan terjadi. Nah, di dalam Alkitab begitu banyak hal yang Tuhan sampaikan tentang menantikan ya. Bahkan kalau kita pelajari firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di Roma 8 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi udah sabar, terus kita belajar tekun. Nah, tekun di sini juga punya arti yang luar biasa. Artinya di sini tekun itu adalah hupomeo, artinya tabah, artinya keras seperti batu, tidak tergoncangkan. Nah, hupomeo ini berhubungan dengan yang sabar tadi. Jadi kalau kita punya ketekunan, kita punya kesabaran, hati kita terus percaya kepada Tuhan, hati kita, iman kita terus percaya kepada Tuhan, itu membuat yang kita nantikan itu menjadi baik. Ya, jadi saya pun juga ingin menantikan. Ya, pasti orang Kristen, anak-anak Tuhan hari-hari ini menantikan yang lebih baik lagi selain materi yang tadi kita pelajari. Tetapi yang kita pelajari bukan hanya menantikannya, bagaimana kita bisa mendapatkannya, tetapi respon kita, sikap kita waktu menantikan. Jadi ternyata sikap kita ini penting sekali waktu menantikan sesuatu. Belajar sabar ya. Kemarin waktu kita sempat di lockdown, sempat di PSBB ya, begitu banyak orang yang misalnya harus menantikan itu supaya kita bisa aman dari segala sesuatu yang sifatnya COVID-19 ya. Tetapi juga banyak orang yang harus belajar tekun juga, tabah juga ya. Nah, kita punya sesuatu yang lebih daripada dunia ini, yang saya harus sampaikan ini. Dan itu yang kita sedang tuju, yaitu apa? Menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini penting sekali, menanti-nantikan Tuhan untuk supaya kita bisa melihat dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, untuk kita bisa arah ke sana, kita juga harus tahu respons kita supaya kita tahu bahwa ini penting sekali. Banyak orang udah gak bisa menantikan hal yang dijanjikan Tuhan, apalagi sekarang gak bisa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini berbanding terbalik sekali saudara. Satunya menantikan Tuhan, satunya menantikan janji Tuhan. Beda sekali. Dan kita harus menantikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Menantikan kedatangan Tuhan. Dan ini penting sekali, kita harus banyak berdoa. Kita harus hidup semakin baik, semakin benar, semakin kudus. Kita harus menjadi orang yang menjadi dampak buat banyak orang di sekitar kita. Tetapi mungkin hari-hari ini engkau sedang lemah. Mungkin hari ini engkau sedang capek menantikan itu. Tetapi firman Tuhan katakan Abraham sabar. Ya. Abraham tekun. Abraham kuat. Seberapapun saudara hari-hari ini sedang menantikan sesuatu, pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini tetaplah harus sabar. Gak gampang loh. Ternyata di dalam ilmu penantian, saya sempat belajar sedikit searching tentang penantian orang yang sedang menunggu itu ya.
itu memang melatih begitu banyak. Melatih begitu banyak. Melatih mematikan daging, melatih untuk kita kuat, melatih untuk kita bertahan, ya. Makanya firman Tuhan kalau kita lihat di Yesaya pasal 40 ayat 31 mengatakan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Jadi ternyata waktu kita menanti-nantikan itu ada kekuatan yang baru dan kita tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi lesu. Tetapi memang yang harus kita nantikan Tuhan dulu. Keintiman dengan Tuhan ini nomor satu dalam hidup kita. Tetapi memang seperti ini. Orang yang sabar itu kuat. Orang yang sabar itu menjadi sebuah pribadi yang mentalnya keras seperti batu dan dia akan kuat sekali. Nah, Abraham itu sangat percaya sama Tuhan, ya. Abraham itu sangat kuat dengan Tuhan. Makanya dia tidak pernah tergoncangkan. Tentang penantian, kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi hal itu, saya mau katakan begini, saudara, apapun yang terjadi tetap kuat. Harus tetap kuat. Penantian itu nggak enak. Banyak orang, Pak, kapan saya nikah, Pak? Jodoh saya belum ada. Harus menunggu begitu lama. Pak, kapan saya harus mendapatkan pemulihan? Pak, kapan saya harus mendapatkan semua? Saya tahu begitu banyak hal yang harus saya lihat hari-hari ini. Saya punya teman, anaknya kena sakit penyakit yang susah disembuhkan. Dan dia tanya sama saya, Pak, bagaimana cara menyembuhkan? Dan dia terus berdoa. Dan gak mudah. Saya punya teman sedang bangkrut hari-hari ini. Dan dia tanya bagaimana untuk pemulihan. Saya punya teman, saya punya beberapa orang sudah mengalami kelemahan di dalam finansial, di dalam ekonomi mereka, dan mereka terus bertanya. Dan memang tidak mudah. Saya juga akui hal itu. Untuk menantikan, untuk menunggu itu gak mudah, saudara, gak gampang. Makanya firman Tuhan itu adalah kekuatan buat kita semua untuk kita menghadapi ini. Apalagi kalau kita tanya sekarang, kapan nih COVID-19 selesai? Kita nunggu, kita menanti-nantikan, kita searching, bahkan kita tanya obat-obat apa yang harus diminum. Semuanya kita coba belajar untuk mengerti ini tuh bagaimana caranya untuk supaya tidak supaya tidak kena COVID-19 ini, ya, supaya jangan sampai mendapatkan hal itu, ya. Nah, itu kan gak gampang. Semuanya perlu. Semua sedang menanti-nantikan, semua sedang menunggu. Nah, tapi responnya yang penting itu adalah apa? Kesabaran ini. Kesabaran ini penting sekali. Abraham itu sabar. Saudara tahu Abraham itu punya anak umur berapa? 100 tahun. Wow. Berarti dia menantikan begitu lama. Bukan hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun janji Tuhan. Dan yang saya mau katakan menjadi sebuah kesimpulan khotbah saya pada hari ini, ternyata apa yang dinantikan Abraham itu tidak terjadi semua. Contoh, ya, tanah Kanaan itu dia nggak nikmati. Abraham cuma pisah dari Lot, dan Tuhan janjikan itu akan menjadi tanahnya Abraham. Tapi apakah itu susu dan madu digenapi di zaman Abraham? Tentu tidak. Bahkan Abraham meninggal bukan di Kanaan, di Makpela bersama Sarah. Artinya Abraham menantikan sesuatu pun dia nggak mendapatkan. Tetapi apakah janji Tuhan tidak tergenapi? Tergenapi. Kita pun sekarang keturunan Abraham. Bahkan Abraham dikatakan bapak bangsa, bapak orang beriman. Dan semuanya genapi. Artinya belum tentu pun yang kita nantikan itu terjadi pada kita. Bisa juga kepada anak kita, bisa juga kepada cucu kita, ya. Saya begitu banyak melihat orang-orang yang sabar menunggu janji Tuhan, bahkan sampai mati pun dia nggak mendapatkan itu. Dan tuh saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan kok bisa sih Tuhan berjanji tapi Tuhan nggak menggenapi? Dan Tuhan ngomong sama saya, nak, bukannya nggak menggenapi loh,
Tapi bukan dia yang menerima penggenapan, bisa keturunan kita. Tetapi responnya Abraham benar di mata Tuhan. Itu yang penting. Jadi setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, biarlah itu kita terima sebagai anugerah. Dan kita bahagia untuk menerima itu. Kita bukannya menuntut Tuhan, kita bukannya nagih Tuhan. Karena kita harus tahu supaya ini menjadi sebuah kekuatan. Nah, kata menanti bahasa aslinya adalah edekomai. Artinya menunggu, menantikan, ya, membuat sesuatu yang Tuhan atau kita terus percaya kepadanya. Membuat sesuatu yang terus percaya. Apa tuh sesuatu? Ya, misalnya disuntik dengan apa? Iman kita semakin percaya. Disuntik dengan kekuatan dari firman Tuhan. Nah itu Abraham terus begitu tuh. Jadi dia membuat sesuatu supaya tetap percaya. Edekomai. Dia gak pernah lelah. Mungkin waktu Abraham menantikan dengan sabar janji Tuhan, anaknya atau mungkin janji yang lain, dia mengisi waktu begitu banyak dengan beriman dengan Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang tidak fokus kepada janjinya, tetapi fokus kepada day by day dengan Tuhan. Nah ini penting sekali. Sama dengan kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus mengisi sesuatu supaya kita jangan terlalu capek kalau kita fokus ke situ terus. Saudara, misalnya contoh ya, orang tuh kalau fokusnya ke satu aja gitu, dan dia terus gitu ya, lama-lama juga bosen, lama-lama juga capek. Bukannya nggak penting fokus, penting sekali. Cuma kita juga harus mengisi. Artinya saya mau katakan mungkin prinsip saya berbeda dengan prinsip dunia. Prinsip dunia mungkin harus ngoyo. Kalau kamu punya impian, kejar sampai impianmu dapat. Ya saya mungkin mengatakan boleh-boleh saja seperti itu ya. Tapi kalau firman Tuhan katakan sabar, tekun. Artinya dia mengisi sesuatu. Dan tidak fokus kepada itu, tapi fokus, ya udah, kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi. Bagian saya adalah damai sejahtera. Bagian saya adalah relax. Bagian saya mengisi dengan hal-hal yang baik dan tidak hanya fokus kepada janji itu. Fokus terus. Wah, ngoyo, kerja keras, banting tulang. Bukannya nggak boleh, itu bagus sekali. Mungkin ada orang yang mengejar impiannya berangkat pagi, pulang pagi ya. Karena yang dia nantikan harus terjadi, yang dia harapkan harus terjadi. Bahkan mungkin ada orang yang berusaha gimana caranya dan dia gelisah terus. Nah itu yang nggak boleh. Itu udah salah. Kita memperhalakan apa yang dijanjikan, tapi kita nggak menentuhankan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu bahaya sekali. Kalau kita lihat ratapan pasal 3:26, baik dikatakan ini adalah baik menanti-nantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Baik, tapi di situ juga ada apa? Diam. Udah sabar, tekun, diam. Enggak begini loh, Alkitab nggak katakan, firman Tuhan nggak katakan begini. Kalau kamu menanti-nantikan Tuhan, ayo terus. Ya, sampai itu terjadi, ngoyo gitu. Enggak, Alkitab nggak katakan begitu. Saya pelajari berkali-kali. Abraham sabar, ya. Tadi katakan tekun, sekarang ratapan katakan apa? Diam. Berbanding terbalik sekali dengan mungkin yang selama ini kita dengar. Loh Pak, kalau begitu nggak enak dong Pak. Kita tuh kadang-kadang harusnya tuh berusaha. Loh, apakah sabar gak berusaha? Apakah tekun gak berusaha?
Apakah diam itu nggak berusaha? Itu lebih susah. Kalau sudah berusaha karena sudah punya kebiasaan untuk bergerak dan bekerja, itu gampang. Tapi kalau saudara orang yang aktif tapi disuruh diam dan disuruh sabar dan disuruh tekun, waduh, nggak gampang. Abraham itu masih begitu. Kita juga belajar juga, misalnya contoh ya, Nuh, ya, dia mungkin waktu bikin bahtera itu mungkin mengisi waktunya, ya. Dia nggak fokus ke bahteranya. Kapan jadinya itu urusan Tuhan. Yang dia lakukan day by day, mengisi waktu itu, ya, dengan anugerah Tuhan. Karena penting sekali kalau kita ini belajar di dalam menantikan ini, ya. Karena yang penting adalah maksudnya apa sih Tuhan janjikan itu, dan kita pelajari. Jadi kita nggak fokus. Kalaupun nggak terjadi, kita nggak kecewa karena memang kita nggak terlalu ngoyo. Saya rasa nggak seperti itu, ya. Misalnya contoh, kalau misalnya sekarang COVID-19 gitu ya, wah, berusaha bagaimana caranya supaya COVID ini dapat obatnya, berusaha. Bagus, silahkan itu kalau yang bisa mendapatkan begitu. Tapi kalau janji Tuhan, Mazmur 91, kamu gak mendapatkan virus apapun, ya kita tetap harus percaya itu, ya. Kita gak mendapatkan tulah dan gak mengenai kita, ya kita harus percaya itu. Tetapi kita mengisi kepercayaan itu hari-hari kita. Nah, makanya daripada itu, saudara, kita harus kuat, ya. Kita harus tetap percaya apapun yang terjadi di masa yang menantikan ini, ya. Gak gampang memang, saudara. Gak gampang. Saya pun harus akui, ya, bagaimana tentang pegawai-pegawai yang bekerja, mereka menantikan kejelasan untuk terus bekerja apa enggak. Itu gak gampang, karena di sisi lain sekarang ekonomi seperti ini, PHK di mana-mana, dan mereka sedang menantikan solusi yang terbaik dari perusahaan. Itu juga gak gampang. Perusahaan juga menantikan bagaimana ekonomi bisa kembali lagi. Tetapi Alkitab katakan sabar, tekun, diam. Bahkan ada satu firman Tuhan lagi, Mazmur pasal yang ke 39 ayat yang ke-7. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Jadi Daud menulis ini. Orang yang menanti-nantikan tuh berharap hanya kepada Tuhan, ya. Jadi di dalam masa menantikan tadi sabar, tekun, diam, dan percaya, berharap, beriman. 4 hal ini dialah menjadi berkat buat kita semuanya, ya, di masa-masa yang susah seperti ini, di masa-masa yang tidak baik seperti ini. Tapi saya percaya dialah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, ya. Kalaupun kita lakukan itu belum terjadi, Tuhan yang mengenapi, ya sudah. Bagian kita tetap sukacita aja deh, damai sejahtera, isi waktu aja. Kalau Tuhan kasih anugerah, bersukacita. Kalau Tuhan belum mengenapi, ya udah bersukacita. Nah, itulah maksudnya firman Tuhan ini. Kesimpulannya simpel aja gitu, ya. Gak usah ribet-ribet dalam hidup ini. Dan kita percaya bahwa itu akan menjadi sebuah berkat buat kita semua, ya. Saya mungkin mau katakan sebelum menyelesaikan ini, saya mungkin mau katakan bahwa janji Tuhan tuh ya dan amin, ya. Apakah Tuhan gak bisa melakukan sekarang kesembuhan untuk COVID-19? Kecil buat Tuhan. Apakah Tuhan gak bisa memulihkan ekonomi langsung seketika? Kecil buat Tuhan. Sangat mudah. Apakah waktu itu Abraham dikasih anak sama Tuhan, hari itu bisa salah dikasih benih langsung hamil? Sangat bisa. Tapi kenapa harus menunggu?
Misalnya Daud diurapi oleh Samuel. Dia menantikan jadi raja loh, padahal Tuhan udah ngomong dia raja. Tapi harus melewati Goliat, melewati Saul. Banyak sekali ya. Dan Alkitab kita lihat misalnya Ayub juga ya. Ayub harus menantikan pemulihan begitu gak gampang. Tapi bisa nggak Tuhan pulihkan langsung? Bisa. Tuhan sangat gampang menggenapi janjinya, sangat gampang. Tapi kenapa harus ada penantian? Kenapa harus kita hadapi itu? Ya simpel. Tuhan mau tahu siapa kita di hadapan Dia. Kita benar-benar orang-orang yang kuat nggak? Orang-orang pilihannya Dia nggak? Ya. Ujian harus ada dong, walaupun kita ini anak ya. Kita ini pewaris surga loh. Tapi surga itu nggak murahan, saudara. Surga itu bukan hal yang yang sembarangan. Walaupun Tuhan sudah kasih kita anugerah yang luar biasa. Tapi ini penting sekali. Ya. Dan doa saya hari ini, biarlah firman Tuhan ini memberikan kita sebenarnya yang Tuhan mau itu adalah diri kita. Di dalam penantian ini, diri kita ini yang Tuhan mau. Tuhan gampang sekali melakukannya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan cuma mau diri Anda dan saya untuk lebih berharap sama Tuhan. Ya, oke? Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Ya, sabar. Kalau misalnya orang jahatin kita, ya udah sabar aja. Mungkin kapan Tuhan balas, nggak usah nanya-nanya Tuhan kapan dibalas orang yang jahat sama kita. Ya, diam aja, tekun. Ya udah, mulai pelan-pelan. Mungkin gak terlihat sekarang, tapi kalau Tuhan mau mengangkat, Yusuf harus melewati penjara, fitnah, dijual saudaranya, penantiannya untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir begitu lama. Ya. Musa juga begitu banyak. Tuhan harus membuat dia menantikan dia. Untuk mendapatkan hukum Taurat, dia harus menantikan Tuhan 40 hari 40 malam. Begitu banyak cerita-cerita yang tentang penantian di dalam Alkitab. Bahkan kita nanti akan masuk ke dalam surga, kita menantikan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam bumi baru. Kita menantikan itu menjadi sebuah kerinduan, harusnya menggebu-gebu dalam hidup kita ini. Tapi apa yang harus kita isi? Apakah isi yang salah? Isi dengan kepahitan, isi dengan marah, dengan bersungguh-sungguh, atau isi dengan hal-hal yang jelek? Tapi apa kita isi dengan hal-hal yang indah? Kita nggak fokus itu, tapi kita terus berjalan. Relax saja, tetap percaya, tapi kita tetap kuat. Ya, bagian kita kerja. Misalnya saudara bekerja di dalam sebuah bisnis, masih kecil 50% yang saudara sudah ekspektasikan untuk bisa besar. Cuma segitu aja, nggak apa-apa. Mungkin 10 tahun seperti itu nggak apa-apa. Mungkin menantikan anak, ya nggak apa-apa. Ya sama suami istri harus sukacita aja, begitu aja. Mungkin jomblo, ya happy aja dengan jomblomu. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Kalau nggak, ya udah, simple. Ini yang penting, ya. Oke, buat kita semua yang menantikan apapun itu, tetap percaya Tuhan baik. God bless you. Amin.